Persentase kemiskinan Kabupaten Sika tahun 2024 yaitu 11,89%, turun sebesar 0,67% dari persentase kemiskinan tahun sebelumnya, tahun 2023, yaitu sebesar 12,56%. Kita patut berbangga dengan capaian ini. Namun kita juga melihat bahwa garis kemiskinan Kabupaten Sika pada tahun 2024 tercatat sebesar 434.074 rupiah per kapita per bulan. 434.074 rupiah per kapita per bulan. Kalau dipecahkan dalam hitungan hari, berarti sebesar 14.469 per kapita per hari. Angka ini belum mencapai target minimum $1 per hari dengan nilai tukar sekarang 15.500 rupiah. Hal ini berarti bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, melainkan menyangkut soal yang lebih mendasar, yaitu tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Sika. Masyarakat Sika yang petani memiliki hasil bumi yang cukup, namun penentuan harga menjadi monopoli para kapitalis. Dalam hal ini, pihak yang lebih diuntungkan ialah kaum kapitalis dan hidup para petani tetap biasa-biasa saja. Jika nanti Bapak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sika, kebijakan politik macam apa yang akan ditetapkan untuk mengatasi kemiskinan masyarakat Kabupaten Sika? Kesempatan pertama saya berikan kepada paket romantis dalam jangka waktu 5-7 menit untuk menjawab pertanyaan, dimulai ketika Bapak berbicara. Sekarang menit ke-21 akan berakhir pada menit ke-28. Kita perhatikan secara bersama. Oke, terima kasih. Ini data BPS ya. Memang angka kemiskinan kita mengalami penurunan. BPS itu menghitung dari tingkat pengeluaran rumah tangga. Kontribusi yang terbesar itu adalah beasiswa dan kartu Sika Sehat. Sehingga pengeluaran rumah tangga yang untuk urusan kesehatan dan pendidikan itu berkurang. Sehingga angka kemiskinan juga turun. Ini harus kita dampingi masih 10-20 tahun ke depan. Kemudian yang berkaitan ya dengan kapitalisme apa? Memang kita sekarang sudah perkembangan itu yang namanya neokapitalisme ya, bukan lagi kapitalisme. Untuk Kabupaten Sika mau meningkatkan kesejahteraan, nah ini ada 17 sektor, ini harus kita kerjakan secara benar. Pendapatan per kapita kita ini masih rendah sekali, ya 18.400.000 per kapita per tahun. Ya, artinya dibandingkan dengan nasional itu sudah 69 juta. Jadi kita di bawah, nasional di atas. NTT itu 23 juta. Itu kalau orang bicara menganalisis ukuran ekonomi. Kita harus punya loncatan besar, loncatan eksponensial. Artinya apa? Kerja lebih keras. Kemudian luas tanam itu harus tambah. Ya, produksi kita tidak bisa tanam apokat hanya 10 pohon. 100 pohon lah. Ya, saya sudah coba, saya sendiri mau coba jadi petani. Saya tanam itu waktu awal kepemimpinan itu 100 pohon. Ya, dengan peninggalan warisan orang tua, ternyata dengan apokat 100 pohon itu 1 tahun bisa mendapatkan uang tuh 100 juta. 1 pohon itu dipetik, timbang mereka ukur sendiri, itu bayar itu sampai buah selesai itu 1 juta per pohon. Jadi kalau punya 100 pohon berarti 100 juta. Itu berarti pendapatan per kapita per bulan sudah 8 juta lebih. Itu baru 1 judul apokat. Dan kita harus menggerakkan masyarakat kita. Saya di periode kedua ini saya akan dampingi dari kebun ke kebun, supaya di kebun itu ada isinya. Kemudian kita punya laut yang luas. Ya, kita punya stok penangkapan pelagic fish itu ada 100.000 ton. Itu harusnya kita punya PDRB dari 5,7 triliun bisa naik menjadi 7 triliun. Ya, tetapi belum digarap secara baik. Kita baru mencapai 26.000 ton pelagic fish. Masih bisa sampai 100.000. Karena stok penangkapan lestari itu artinya ikannya ada 200.000 ton, boleh tangkap sampai 100.000. Nah, ini harus penguatan alat tangkap dan jumlah nelayan tulen itu masih terbatas. Kita mau ajak orang-orang gunung itu bisa masuk ke laut, mereka dikasih pendidikan dan bisa kita mengambil semua ikan-ikan itu.
Kemudian juga harus perikanan budidaya ini dikembangkan. Seperti lobster. Ya, lobster di Sika ini, baby lobster paling banyak terdapat di atol-atol dan di coral reef. Nah, itu terlalu banyak. Kalau kita kembangkan, kita besarkan dari 1 cm ke 7 cm, kemudian kita masukkan dalam keramba apung yang ditekan 10 meter dari permukaan laut, itu menghasilkan lobster yang hebat. Lobster itu pada waktu musim tertentu harga dunia bisa sampai 5 juta per kilogram. Dari lobster saja, orang Kabupaten Sika harusnya tidak boleh miskin. Ya, dari semua sektor usaha itu harus kita maksimalkan. Ya, sebagai hidup sebagai daerah dan negara maju di Nian Tanah Sika. Ya, jadi ini pekerjaan yang berat itu perlindungan sosial, kemudian meningkatkan produktivitas dan melibatkan semuanya. Jadi neokapitalisme. Jadi orang kapital juga kita butuh. Kemudian yang usaha kerakyatan juga butuh. Dan ini harus ada titik temu. Pemerintah akan memfasilitasi itu. Ya, kita akan mulai dengan ekspor. Ya, sekarang ada pembangunan perusahaan rumput laut terbesar ya di NTT. Ya, pabriknya itu luasnya 4 hektar. Ini pabrik gedung saja. Laut itu sudah dikapling 1000 hektar ya, untuk dibudidayakan rumput laut dengan metode yang baru, kultur jaringan. Kalau dulu kan ambil dari panen kemudian ditanam lagi, sekarang tidak. Nanti ada orang yang mengerjakan di laboratorium kultur jaringan, kemudian rumput laut itu dilepas saja. Dilepas seperti di alam biasa. Nanti dikasih jaring ya seluas 1000 km. Nanti banyak pekerja di situ. Bisa menyerap tenaga kerja 1.500. Sebentar lagi akan letak batu pertama. Jadi kita dari potensi sumber daya alam yang ada, ya kita koneksikan dengan pembinaan SDM, kita ini bisa menjadi daerah maju. Bukan saja 18.400 pendapatan per kapita per tahun, tapi bisa sampai 100 juta ke depan. Kita bisa melampaui nasional kalau kita mau kerja. Flores dan Sika ini kaya. Semua ada dari laut sampai gunung. Tanaman perdagangan, ya kita katakan pala. Ya, pala itu satu kali tanam, itu usianya 250 tahun. 7 tahun ya warga kita capek-capek membesarkan pala, nanti menikmati secara turun-temurun. Semua jenis tanaman di ketinggian 300 meter dari permukaan laut itu harus kita galakan. Masih beberapa daerah, sebelah timur ya Talibura, Weblama itu lahan tidurnya banyak. Kemudian sebelah barat itu juga banyak. Paga, Mego, Tanah Wawo, ya juga termasuk Magipanda yang ruas jalan baru kami buka dari Magipanda menuju ke Kisah. Saya sudah mengunjungi seluruh wilayah Kabupaten Sika, termasuk Palu-E dan seluruh kepulauan. Kita ini adalah kabupaten yang kaya. Ya, tinggal pengelolaan yang baik. Saya sangat yakin ya pendapatan per kapita kita akan naik. Terima kasih. Saya lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Atau mau tambah? Terima kasih kepada paket romantis. Kesempatan berikut selama 5-7 menit saya berikan kepada paket Jos untuk menjawab pertanyaan. Waktu dihitung ketika Bapak mulai berbicara. Sekarang menit ke-27 akan berakhir pada menit ke-34. Kita perhatikan secara bersama. Baik, terima kasih. Untuk mengatasi kemiskinan, kita tahu kakak miskin ekstrim yang ada di kabupaten ini ada sekitar 10.753 kakak dengan sekitar 54,954.000 jiwa. Kemiskinan ini terjadi karena produktivitas ya, kemudian aktivitas ekonomi yang sangat rendah di tingkat masyarakat. Ini kenapa? Kenapa produktivitas kita begitu rendah? Yang pertama, sebagai pemerintah, intervensi program untuk urusan pertanian, ya peternakan pertanian secara umum ini sangat rendah. Saya sudah sering katakan berulang-ulang, baik saya masih sebagai anggota dewan maupun sampai hari ini, bagaimana mungkin penduduk yang mayoritas adalah petani, 75-80% adalah petani, tetapi anggaran untuk pertanian, belanja untuk bidang pertanian itu hanya 7 miliar di APBD terakhir. Ini sangat memprihatinkan. Tidak bisa seperti ini. Produktivitas menjadi rendah. Yang berikut, petani juga dihadapkan dengan kendala harga. Ya, kita kalau berhitung dalam 1 tahun, petani itu mengalami pendapatan plus itu mungkin sekitar 2 bulan. Kalau kita hitung dari Januari sampai Februari, dari pengeluaran dan pendapatan yang dihasilkan, itu mungkin hanya sekitar 1 atau 2 bulan yang hijau.
Selebihnya itu adalah minus. Ini karena berbagai faktor. Ya, pendapatan rendah, harga rendah. Kenapa? Ini kalau kita bicara harga ini juga memang pemerintah tidak bisa intervensi soal harga-harga komoditi. Tetapi sebenarnya pemerintah bisa mengupayakan. BUMD itu harus menjadi penyangga harga. Saya punya ide adalah, kami punya ide, Mawarani ini harus punya unit usaha baru. Ya, bangun gedung, buka lantai jemur, ya. Kita beli harga, kerjasama dengan BUMDes. BUMDes itu bukan hanya nama, tapi Mawarani bekerja sama dengan BUMDes. Semua harga-harga dari petani adalah dikasih ke BUMDes. Selisih harga seperti cengkeh antara Maumere dan Surabaya itu sekitar 20 sampai 30 ribu. Biaya per kilo 5 ribu ke Surabaya. Ya, pembeli di Geliting duduk-duduk saja 15 ribu per kilo dia dapat. Masyarakatnya dapat apa? Ini yang tidak boleh. Ya, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, ini Mawarani, ya, BUMD harus digerakkan. Begitupun dengan ekonomi keluarga. Banyak sekali hal-hal yang harus kita intervensi untuk ekonomi keluarga. Harus lebih banyak kegiatan untuk peningkatan ekonomi. Saya melihat di Sika UMKM ini hanya nama, ya, tapi tidak pernah mendapat dukungan dari pemerintah. Dekranasda apa kerjanya? Hanya gedung, tidak ada buat apa-apa. Ya, produk UMKM itu bagus, tapi promosi untuk memilih bayarnya tidak ada. Kita hanya bisa menghasilkan, tapi tidak bisa menjual. Ini yang harus banyak diberi edukasi kepada masyarakat. Ya, kemudian pengolahan pasca panen, merubah bentuk, ya. Dari barang jadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi. Kita harus merubah bentuk, ya. Bagaimana sebuah hasil pertanian atau perkebunan, sebuah produk itu diubah bentuknya supaya nilainya menjadi lebih bagus. Kita belajar ke Manado, di sana ada cap tikus, kita ada moke. Tetapi di sana cap tikus berubah menjadi minuman kesegaran dan bisa dijual bebas di supermarket atau di pasar-pasar. Tapi kita punya di Sika, kita tidak bisa buat apa-apa. Ya, kita jual pisang, kita beli molen. Kenapa kita tidak kasih masyarakat? Ya, kita kasih mereka pelatihan-pelatihan untuk bisa membuat produk yang bisa dipasarkan. Kita punya Labuan Bajo yang juga bisa kita connect untuk memasarkan. Saya pernah berada di dalam UMKM, bagaimana keluhan mereka karena kurang perhatiannya pemerintah. Ya, kita kalau pergi ke Bekasi misalnya, di kantor bupati itu di dalamnya adalah galeri untuk usaha UMKM. Setiap yang berkunjung harus lewat dulu, tahu ini. Tapi kita di Sika tidak pernah melakukan itu. Ya, kita support dan doping, apalagi memberikan anggaran. Hampir tidak pernah anggaran untuk UMKM atau ekonomi kecil yang ada di OPD, di Perindak maupun di pariwisata. Kebanyakan yang terjadi selama ini di Nakertrans adalah sebagian adalah dari pokir DPR, tapi renja dari pemerintah itu sangat minim. Ini yang menyebabkan ekonomi kita mati. Ya, kita berharap sektor swasta ini harus menjadi penggerak utama. Investor bisa kita tarik. Saya bulan April bertemu dengan mantan Menteri Desa Pak Eko Sanjoyo. Simon, di Maumere ada kacang tanah tidak? Saya bilang kami kacang tanah ini hanya musiman saja, insidentil. Kami punya produksi sedikit. Kamu tanam kacang tanah, Garuda Food akan turun. Ya, ini peluang untuk kita. Ya, kami ingin bahwa investor harus banyak masuk ke sini. Ya, tetapi kalau kesempatan itu ada, saya yakin. Karena dasar dari semua itu adalah ekonomi keluarga. Kita boleh bicara setinggi-tingginya, ya, tetapi untuk menurunkan angka 0, atau 1%, angka kemiskinan ini sangat sulit kalau kita tidak mulai dari ekonomi keluarga. Terima kasih, selamat datang. Kesempatan berikut selama 5-7 menit saya berikan kepada Bapak dari paket SAR untuk menjawab pertanyaan dari moderator. Sekarang menit ke-34 akan selesai pada menit ke-41. Kita lihat bersama. Baik, terima kasih. Angka kemiskinan kita berdasarkan data
BPS Kabupaten Sika, dari itu 40.000 lebih sebenarnya angka kemiskinan kita. Di dalamnya terdapat kemiskinan ekstrim. Ini barangkali perlu kita fokus. Mungkin yang dimaksud tadi 10.000 lebih adalah mereka yang sementara mengalami kemiskinan ekstrim. Memang ini ada pengaruh, ada banyak pengaruh. Karena apa? Daya beli mereka rendah karena memang hasil produksi mereka mungkin tidak cukup akibat dari ketiadaan pupuk dan segala macam, pendampingan dari para penyuluh yang kurang dan lain-lain. Itu juga bisa menjadi salah satu faktor. Tetapi selain dari itu juga, memang sebenarnya hasil produksi sektor-sektor yang ada di Kabupaten Sika, ya, baik pertanian, perkebunan, peternakan dan lain-lain itu juga sebenarnya masih cukup tinggi. Hanya saja persoalan fluktuasi harga yang tidak terkendali yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu paket SAR siap untuk melakukan pengendalian itu. Karena apa? Kami ingin supaya ketika kami membangun konektivitas perekonomian yang ada di kabupaten, mulai dari desa, kelurahan sampai dengan di tingkat kabupaten, mestinya PD Mawarani ini yang kita mau dorong supaya dia harus betul-betul menjadi lembaga penyeimbang, lembaga perekonomian yang bisa menciptakan kestabilan harga. Oleh karena itu pemerintah punya kewajiban untuk bagaimana supaya sistem informasi pasar itu juga harus disesuaikan dengan pasar regional, nasional maupun pasar global. Ini yang perlu kita lakukan. Nah, memang selama ini kalau kita lihat ya, sebenarnya kita sepertinya beri keleluasan bagi kaum tengkulak untuk boleh bermain harga. Ya, sampai dengan hari ini tim pengendali harga di Kabupaten Sika mereka hanya dibentuk dengan surat keputusan, tetapi apa yang mereka kerjakan karena memang tidak ada biaya operasionalnya. Bagaimana mungkin mereka secara terpadu dengan lembaga-lembaga lainnya bisa melakukan pekerjaan secara baik untuk mengendalikan harga? Tidak bisa dilakukan. Kita tidak tahu hari ini berapa ribu ton beras yang masuk, dan untuk 1 bulan ke depan berapa ribu ton beras yang masuk. Sulit untuk kita bisa dapatkan angka secara pasti. Ini juga bagian dari proses yang sebenarnya itu bagian dari kekurangan kita di pemerintah kabupaten. Ini oleh karena itu kami ke depan kami akan perkuat melalui lembaga tim pengendali harga ini juga harus diperkuat. Tentu saja kita harus terpadu dengan lembaga-lembaga lainnya termasuk aparat penegak hukum. Ini yang perlu kita lakukan. Nah, kemudian kita ingin perkuat ekonomi rumah tangga tadi. Tentu saja kita berharap supaya intervensi program ya betul-betul terhadap semua warga masyarakat Kabupaten Sika, tidak berdasarkan warna. Ya, intervensi program itu tidak berdasarkan warna. Semua warga masyarakat Kabupaten Sika ketika kita jadi pemimpin, mestinya kita memberikan itu perhatian kepada semua mereka. Tetapi apa yang terjadi selama ini tidak hanya 5 tahun terakhir, bahkan sebelum-sebelumnya juga sama yang dilakukan. Karena apa? Ya banyak program yang tidak tepat sasaran. Banyak program yang tidak tepat sasaran. Bayangkan bantuan intervensi pemerintah diberikan kepada salah satu rumah tangga yang di sebelah, sementara yang di sebelah yang sebenarnya lebih miskin dari yang sebelahnya. Ternyata itu terjadi. Nah, ini yang perlu kita lihat. Artinya bahwa kita boleh buat program yang gagah, tetapi kalau intervensinya itu berdasarkan warna-warna, maka pasti tidak jadi. Nah, oleh karena itu mohon maaf, koreksi saya ini juga tidak hanya untuk pemerintah, tetapi lembaga DPRD juga melalui pokir kita, yang mungkin saja perhatian kita tertuju pada orang-orang konstituen kita saja. Itu yang perlu kita lakukan. Ini harus dirubah sama sekali. Sebab kalau tidak berarti daerah tidak bisa maju. Ya, bukan tidak mungkin, tetapi saya lihat bahwa seperti itu. Coba kita lihat berdasarkan data, kita silakan saja. Hampir ketika kita turun di 21 kecamatan, 181 desa, keluhan ini masih terjadi. Nah, oleh karena itu kita berharap supaya ini juga perlu dilakukan. Nah, kita ingin mendorong masyarakat kita, khususnya mereka yang petani, supaya mereka betul-betul bagaimana konsentrasi untuk mereka bekerja, supaya bisa meningkatkan produksi pertanian mereka. Tetapi kalau air tidak ada juga omong kosong. Air tidak ada juga omong kosong. Kita hanya mengandalkan bendungan Napu Wegete, lalu kemudian di Talibura, Magai Panda, Paga dan sekitarnya. Tetapi itu juga sama, debit airnya makin turun dari waktu ke waktu. Oleh karena itu kita harus berpikir dari hulunya, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kita semua warga Kabupaten Sika bersama dengan pemerintah dan lembaga DPR ini. Ini yang perlu dilakukan. Banyak mata air yang sudah tertutup sekarang, sudah kering. Itu karena apa? Kegiatan reboisasi tidak pernah dilakukan lagi.
Kita merasa bahwa biasa-biasa saja, tetapi satu waktu kita pasti akan kesulitan air. Nah, kemudian ada program-program yang menarik ya, apalagi melalui dana PN kemarin. Banyak sumur bor yang tidak bisa mendapatkan airnya. Itu yang jadi satu soal juga. Ini keluhan dari masyarakat dan memang ini nyata. Bukan kita omong asal bicara, tidak. Tetapi ini memang nyata, ya. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi mestinya kalau kita ingin membangun air ini, air bersih untuk apakah air baku, apakah air untuk kebutuhan masyarakat, mestinya kan harus disurvei secara baik, dikaji secara baik, baru kita tentukan kira-kira bagaimana. Ini yang perlu kita lakukan. Nah, kemudian soal industri pengolahan, kita omong gagah sekali untuk kita membangun industri pengolahan pasca panen. Tetapi bahan baku kita dari mana, Pak? Pertanyaannya itu sederhana sekali. Bahan baku kita dari mana? Kalau kita tidak punya bahan baku, sulit. Kita omong tentang industri pengolahan perikanan, sama juga. Kita punya fishing ground hanya 2 titik saja tempat untuk kita bisa menangkap ikan secara baik dengan hasil yang cukup baik. Akan tetapi karena kebijakan secara nasional yang sudah membatasi kewenangan pemerintah kabupaten, sekarang ini nelayan balas susah. Mereka tidak bisa menangkap ikan yang lebih banyak dan ikan yang lebih besar. Karena apa? Sudah dibatasi. Karena apa? Karena hadirnya kapal-kapal ikan yang mereka punya peralatan canggih yang harus bersaing dengan kita punya nelayan-nelayan yang tradisional. Ini satu kondisi yang memang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu kita, mohon maaf ya, sudah selesai. Terima kasih banyak, saya kembali. Terima kasih kepada Paket SAR yang sudah menjawab pertanyaan dari moderator. Kesempatan terakhir selama 5-7 menit saya berikan kepada Paket JOS untuk Paket Florida untuk menjawab pertanyaan dari moderator. Sekarang menit ke-41 dan akan berakhir pada menit ke-48. Silakan, Bapak. Terima kasih. Yang pertama kita cocokkan data dulu. Berdasarkan rilis BPS tanggal 22 Juli tahun 2024 ini. Jumlah penduduk Kabupaten Sika 335.360 orang. Angka kemiskinan 11,89%. Tingkat pengangguran 2,26%. Garis kemiskinan 434 lebih per bulan. Kita cocokkan ini dulu supaya kita analisisnya lebih bagus. Yang pertama, ini bagaimana sih jika Florida terpilih untuk mengangkat ini kemiskinan di Kabupaten Sika ini? Sebetulnya tadi banyak hal yang sudah sampaikan, tapi kalau diminta ulang saya ulang. Yang pertama begini, di sektor pertanian tadi saya sudah mengungkap bahwa kita perlu bantu ini Bapak Mama petani di desa-desa. Itu berdasarkan pengalaman saya dari desa ke desa. Bukan saja kena calon bupati, tapi saya mantan Kadis PMD Provinsi NTT 5 tahun mengurus 30.000 lebih desa seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Keluhannya adalah ini kami punya pupuk ini kurang. Luas areal kami yang mestinya memperoleh 20 kg ternyata kami hanya peroleh 10 kg. Ya tidak bisa juga, karena itu kuota APBN. Bapak Mama juga harus masuk dalam poktan-poktan, kelompok-kelompok tani. Yang kita lihat saat ini adalah Bapak Mama ini juga ada yang tidak mau masuk di dalam poktan-poktan itu, sehingga mereka tidak bisa dapat pupuk subsidi. Karena itu terobosan berani yang dilakukan oleh Florida tadi adalah kami akan mengadakan pupuk non-subsidi melalui intervensi APBD. Distribusinya di mana? Distribusinya lalu melalui BUMDes atau BUMDes bersama. Dan BUMDes dan BUMDes bersama ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dan saya adalah salah satu orang yang mendesain tentang itu. Karena saya posisi waktu itu Kepala Dinas PMD Provinsi, sering diundang ke Kementerian Desa. Saat ini sesmennya adalah Taufik Majid. Ini saya sebut supaya tahu bahwa saya punya jaringan ke sana loh. Jadi tidak hanya orang tertentu. Jadi kita distribusi melalui BUMDes. BUMDes ini akan kita perkuat. Saya lihat di Sika ini
penyertaan modal dari dana desa itu hanya baru sekitar 150 juta. Membangun sebuah badan usaha tidak bisa dengan 150 juta. Maka ketika kami terpilih nanti, itu akan kami intervensi sharing dana untuk memperkuat BUMDes-BUMDes ini. Termasuk juga kita akan mengalokasikan sejumlah dana sedikit untuk biaya operasional atau rapat-rapat rutin bagi pendamping desa. Ini dalam ruangan ini saya lihat ada pendamping desa. Coba silakan berdiri. Iya. Itu begini-begini mantan kepalanya. Ya, kita perkuat BUMDes. Di sektor perikanan, memang banyak sekali bantuan alat tangkap yang saat ini dikeluhkan. Seperti tadi yang saya punya anak ini, Robert bilang, saya punya status tua melo, Pak. Itu banyak sekali diberikan tidak sesuai dengan peruntukan. Yang terima sebelah, padahal yang membutuhkan itulah di sebelah. Karena itu kalau Florida terpilih, itu kami akan tertibkan. Kami tidak bagi untuk kami punya keluarga, tim sukses. Karena itu di tim kami itu tidak tim sukses, tim kerja. Saya bilang sama tim kerja saya, jika Florida terpilih, bapak mama yang di tim kerja itu stop di sana. Jangan maju ke sini. Karena di sini tim kerja saya adalah seluruh rakyat Kabupaten Sika. Itu di sektor pertanian. Kami juga bilang seperti ini. Di Sika ini perlu ada investasi. Perlu ada investor. Berdasarkan pencermatan kami, di Sika ini dalam 10 tahun terakhir itu sangat minim investasi yang dimasuk di Kabupaten Sika. Atau boleh dikatakan 0% untuk investasi. Padahal investasi itu sangat penting. Dia akan memberi dampak pada dua hal. Yang pertama adalah distribusi pendapatan. Dan yang kedua penyerapan tenaga kerja. Teman-teman semua, Sika ini dalam posisi butuh keterlibatan semua kita. Karena itu adik-adik mahasiswa, saya mau mengajak teman-teman, masuklah ke dunia ekonomi kreatif dan digital. Ekonomi kreatif. Pagi ini saya membawa seorang ibu, ketua Akusika, Ibu Shirley Irawati. Silakan berdiri. Hanya mau menggambarkan bahwa komplit cara berpikir Florida untuk membangun Sika ini. Saya sudah tanda tangan kerjasama dengan Ibu Shirley. Silakan kalau melatih untuk aksesoris, segala macam, silakan. Ibu akan melatih secara gratis, tapi saya akan mensuplai dananya. Karena ini kita profesional. Saya akan bayar setiap kerja yang dilakukan oleh Ibu Shirley Irawati. Mengapa ini penting? Digital. Digital ini saya tawarkan kepada mahasiswa, karena teman-teman ini lebih mudah beradaptasi dengan teknologi digital. Bahkan sering disebut sebagai pioner dalam perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi atau ekonomi kreatif juga itu akan terjadi diversifikasi ekonomi atau terima kasih. Baik, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada keempat paslon yang sudah menjawab 2 pertanyaan dari moderator.